Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang gitu kan, keluar negeri tuh dari belasan destinasi, gak ada satupun yang bayar, Pak. Karena basicnya memang dari jurnalistik, jadi ya bikin kontennya pun sama by riset. Jadi nggak bisa nih satu konten ini cuma buat hahaha, itu nggak bisa gitu. Jadi harus ada dagingnya gitu kalau bahasanya sekarang. Kadang butuh kesabaran kan untuk gimana caranya supaya akhirnya menghasilkan gitu. Jadi dari mulai sebulan kayaknya nggak ada pemasukan gitu kan. Terus pada akhirnya ketika udah mulai naik-naik, makin banyak, rezekinya juga makin bertambah gitu kan. Alhamdulillah, nah itu dari sana bisa mulai nabung lah apa segala macam. We Talks. Oke, di We Talks episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa jadi impian teman-teman yang sedang menyaksikan episode kali ini. Gimana caranya switching karir dari seorang pegawai menjadi seorang traveler dibayar. Bersama siapa lagi kalau bukan MZ Dinata. Halo. Benar apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, sehat. Agak-agak nggak enak badan sih sebetulnya. Gara-gara? Karena kebanyakan jalan-jalan. Enggak. Kan biasanya kalau kita jalan-jalan kan perbedaan suhu ya. Di sana kayak gimana, terus datang ke Indonesia beda lagi. Nah itu agak ngaruh juga tuh. Agak ngaruh juga ya? Agak ngaruh juga. Itu kemarin kemana sih terakhir, Pak? Kazakhstan. Oh. Yang sekarang lagi rame nih. Oh gitu ya. Gara-gara siapa? Hah? Gara-gara siapa? Gara-gara MG katanya. Nggak bercanda. Tapi emang sebelumnya orang nggak banyak kenal sama Kazakhstan gitu, orang-orang kita ya. Tapi setelah video-videonya rame tuh Kazakhstan ternyata emang alamnya bagus banget. Oh ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Sebelumnya kan TAN ya, Uzbekistan Ya. kan ya. Terus habis itu ada TAN 5, TAN 3, Ada TAN 5 kan Tajikistan, biasanya. Kirgistan, Turkmenistan gitu kan. Biasanya tuh tracknya tuh dari Uzbekistan ke Kirgistan. Terus itu Turkmenistan kan, karena ada Iya. satu jalan yang besar itu menghubungkan antara mereka bertiga kan. Iya, Gitu. iya, Tapi iya, lu iya. malah memilih tiba-tiba langsung ke Kazakhstan. Kazakhstan. Kenapa Betul. tuh? Nanti dulu jangan dijawab. Jangan dijawab, tenang dulu. Iya, Saya ngikut Mbak aja. Jangan dijawab dulu. Oke, padahal Iya. kalau bisa dibilang traveling ini dulu hobi apa kayak gimana sih, bro? Sebetulnya hobi ya, karena memang kan dulu katakanlah aku termasuk orang yang introvert ya Pak dulu tuh Pak. Jadi sama orang tua tuh kayak nggak boleh kemana-kemana gitu. Nah cuman pertama sih memang dari karakter, terus yang kedua juga dari emang kondisi keluarga yang kayaknya nggak bisa nih harus jalan-jalan dibayarin terus nih gitu. Jadi akhirnya nyari cara. Ada cara. Gimana caranya supaya tetap bisa jalan-jalan. Akhirnya ikutanlah komunitas kayak misalnya fotografi, videografi. Nah dari situ akhirnya mulai kenal sama banyak teman-teman. Jadi jadi ketika jalan-jalannya akhirnya adalah ada teman, terus jadi tahu tuh kalau cara kesini gimana lebih enak jatuhnya. Oh gitu. Jadi dari nyari tahu soal gimana caranya kesini Iya. lebih mudah. Lebih mudah, betul. Kayak gitu. Tapi kalau kita track back sendiri, basic lo apa sih, bro? Basic. Sebetulnya basic Starting karir deh. Oh ya sama kayak bapak lah. Dulu penyiar radio Pak. Cuman itu memang penyiar radio itu lebih ke sampingan. Lebih ke sampingan. Sambil ngisi waktu itu kan dari kelas 3 SMA. Oh gitu. Iya, Masya Allah. dari SMA tuh udah mulai siaran, udah mulai di radio kan. Nah pas kuliah pun sebetulnya jatuhnya ya lebih ke ngisi jadwal aja. Oh dulu sempat kuliah berarti. Sempat kuliah, habis itu sambil siaran. Iya, jadi kalau misalkan jadwal kuliah kosong ya berarti siaran. Kalau misalkan jadwal kuliah lagi nggak terlalu sibuk ya siaran. Nah, jadi biasanya emang nempa ilmunya tuh dari sana, Pak. Jadi belajar soal public speaking, belajar soal editing, belajar soal fotografi, videografi. Karena tipenya aku ada orang yang senang ngulik. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa nih kayaknya ada alat yang nggak bisa kepake nih. Akhirnya coba ya kan punya kantor bisa lah gitu. Akhirnya bisa ya udah diterusin. Hobinya dari sana. 2009. 2009. Mulai karir sebagai announcer gitu, sebagai penyiar radio gitu. Oke, lanjut. Terus habis itu singkat cerita akhirnya karir berlanjut dari penyiar radio. Biasalah ya, MC event. Betul. Terus akhirnya lompat ke TV. ke TV. Gimana tuh ceritanya? Lompat ke TV juga sama, itu progresnya dari gara-gara radio. Jadi kan waktu itu ada dari Jakarta nih, tim dari Jakarta, kameramen sama reporter segala macam, mereka itu pengen ada acara di tempat asalku nih di Subang nih. Nah akhirnya mereka nyari hostnya ini wajib lokal. Jadi nggak boleh host dari Jakarta, harus host lokal. Maksudnya gimana sih biar bisa sesundaan gitu? Iya, enggak juga mungkin ya. Mungkin menghemat budget bisa jadi gitu. Tapi emang mereka nggak sembarangan milih orang gitu. Nah, kebetulan waktu itu juga acaranya pas banget di bidang fotografi. Jadi fotografi yang menceritakan soal wisata-wisata di Subang.
di tempatku di daerah asalku. Nah dari situlah gitu kan selama kurang lebih 4 hari syuting, nah produser ini suka nih gitu. Gue suka cara lu ngomong nih, katanya mau nggak gabung ke Jakarta, katanya gitu. Gue lagi nyari orang nih buat jadi reporter gitu kan. Nah awalnya aku berpikir kalau misalkan pas dulu tuh kerja di TV itu kayak ngerasa ya udah jadi entertainer aja gitu loh, ya kan, tampil di TV, jadi host apa segala macam. Jadi nggak ada pikiran sama sekali bahwa akan jadi jurnalis, jadi reporter tuh nggak ada, Pak. Gitu. Karena waktu itu sempat ngelamar ke beberapa stasiun televisi di Jakarta, berujung ditolak. Oke. Karena mungkin rekruternya banyak banget. Nah mungkin karena udah jalannya Allah dari situ, ya kan, akhirnya jalannya lewat produser temanku itu, diajak ke Jakarta, interview apa segala macam. Bahkan sebelum lulus itu udah diterima di sana. Oh gitu. Jadi udah oke, lo tinggal nunggu ijazahnya aja. Kalau misalkan udah oke, nanti langsung kerja di sini. Wow. Karena tapi tahapannya tetap prosedur kok. Jadi kayak psikotes, terus juga interview segala macam semuanya lancar. Nah akhirnya ketika udah selesai di tahun 2014 awal, barulah pindah ke Jakarta dari radio. Nah itu pun tapi sambil radio tetap jalan. Jadi pas pulang ke Subang, karena kan deket kan jarak kan. Jadi kadang seminggu sekali itu masih suka siaran. Nyempetin waktu sampai 2016 gitu. Nah, seneng jalan-jalan itu pas di TV itu dapat momentumnya. Oke. Karena kan liputan keluar kota, terus juga sering di luar, akhirnya bakat-bakat itu tuh mulai ada nih gitu kan. Ya udah akhirnya sambil belajar gimana caranya buat bikin video, caranya editing itu otodidak semua. Otodidak semua. Otodidak semua sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada satupun yang pakai teoritis lah gitu kan. Paling ya cuma ikut pelatihan, tapi itu pun ya dari atasan jatuhnya kan gitu sih. Berarti kalau kita tarik garis dari step by step-nya adalah being an expert itu bagus ya, karena nggak selalu networking itu berguna saat skill nggak ada, bener kan? Tadi kan kayak tadi acaranya spesifik adalah bidang fotografi. Akhirnya lo yang dipilih gitu, karena memang ya ngerti ya. Dulu paham lah, akhirnya dipilih jadi MC waktu itu. Betul. Jadi MC, terus habis itu ya ditarik ke Jakarta karena mumpuni, ya udah akhirnya dengan prosedur yang ada ya keterima juga kan di salah satu stasiun TV swasta. Pak. Oke. Tapi pernah megang program traveling apa enggak? Apa memang ya kalau reporter kan jurnalis kan memang jalan mencari berita, ngeliput berita itu kan memang keluar kota ya. Tapi spesifik acara ini apa enggak, bro? Justru itu di awal pertama kali momentumnya dapat katakanlah jatah reportase ya di televisi, itu justru dapatnya di konten di program traveling. Oh gitu. Iya, program traveling. Jadi kayak kuliner, budaya, wisata. Oke. Dapatlah di sana ilmunya gitu. Jadi gimana cara buat bikin storyline soal wisata, bikin soal budaya, kuliner, dari sana akhirnya. Nah, barulah di rolling kan. Karena kan kalau misalkan di TV kita nggak bisa selamanya di desk itu tuh. Betul. Gitu kan. Jadi kadang di kriminal pernah 5 tahun. Wow. Jadi di TV ini berapa tahun total? Kurang lebih hampir 10 tahun. Wow. Hampir 10 tahun. Jadi pernah di desk itu tadi, desk traveling, desk politik, terus kriminal. Yang seru tuh salah satunya adalah kriminal sebetulnya. Karena bisa kenalan sampai sekarang tuh ya kayak teman-teman kepolisian gitu kan, terus juga penyidik. Yang serunya itu adalah gimana caranya yang menggali wawancara sama narasumber yang terutama tersangka. Itu kan susah kan. Nah, jadi dari sana tuh dapat tuh ilmunya. Nah, itu pun di kriminal pun gak cuma sekedar hanya katakanlah bikin berita ya, tapi juga kita nge-react itu untuk menjadi sebuah program sinetron. Oh. Jadi istilahnya tuh bahan kata adalah berdasarkan kisah nyata, tapi kasusnya kriminal. Jadi kayak misalkan kan banyak nih kasus-kasus kriminal yang katakanlah berhubungan sama masalah asmara misalnya gitu ya, yang gara-gara cemburu terus ngebunuh misalnya siapanya. Nah, dari situ kita bikin sinetron tuh lah, Pak. Jadi punya pengalaman sebagai sutradara juga. Terus juga jadi scriptwriter-nya juga. Terus juga pokoknya banyak lah, emang di TV ini bener-bener menempa banget kemampuan gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau misalkan ditanya dapat ilmunya dari mana, ya emang dari dua itu, kalau nggak radio, televisi. Oh, gitu. Jadi basicnya memang dari sana ya. Bener-bener. Oke, luar biasa. Jadi tapi karena memang
di TV itu memang kalau bukan dapat news ya, Iya. itu kalau program kayak gitu emang di rolling ya. Di rolling, Di betul. rolling kayak gitu ya. Tergantung produsernya. Produsernya. Tergantung produsernya siapa. Iya, pokoknya apa aja pernah, Pak, dari mulai kehidupan yang agamis sampai kehidupan malam itu ada program. jadi apalagi kalau misalkan pas lagi Ramadan misalnya itu kan pasti ya kita akan rolling ke program agamis. Nah, aku tuh sering waktu itu juga punya apa istilahnya relasi-relasi dengan para pemuka agama kayak misalnya ustadz, pesantren itu juga sama keliling tuh. Gitu. Jadi emang selalu di setiap tahun itu selalu ada rolling yang memang itu ngebuat jadi akhirnya tuh punya banyak ilmu tuh kenalan dari sana. Jadi nah cuman memang kenapa jatuhnya tetap traveling karena pertama jatuh cintanya sama traveling. Oke. Gitu. Dan Jadi dari situ akhirnya udahlah. Jadi pas lagi luar kota itu biasanya suka nyuri-nyuri waktu tuh buat bikin konten. Nah, karena basicnya memang dari jurnalistik, jadi ya bikin kontennya pun sama by riset. Jadi nggak bisa nih satu konten ini cuma buat hahaha itu nggak bisa gitu. Jadi harus ada dagingnya gitu kalau bahasanya sekarang. Nah itu yang ngebedain akhirnya konten-konten yang aku bawa sekarang yang aku bikin gitu kan. Kenapa basicnya itu selalu ada informatif gitu karena memang dari sana. Oke, Gitu. jadi basicnya benar-benar bermanfaat ya untuk nge-build bener. something yang sampai akhirnya kita bisa bertahan sendiri di sana Iya, kayak gitu. gitu Pak. Oke. Kita loncat sedikit. Kapan switchingnya? Switchingnya itu sebetulnya selepas COVID sih. Selepas COVID. Selepas COVID ya. Jadi karena kan kita tahu ya bahwa COVID itu juga ngerubah banyak orang. Mendewasakan Bukan, kita lah. Iya betul ya. Dan merumahkan kita. Dari mulai pandangan gitu kan, pola pikir sampai dengan kebiasaan. Nah kebetulan banget itu waktu pas COVID itu justru adalah momentum di mana aku tuh banyak banget kerjasama sama brand justru. Oh gitu. Iya, jadi sebulan tuh bisa sampai 20 hari jalan keluar kota. Gitu. Oh. Itu untuk mereview ya produk-produk terutama sih dari wisata sama hotel karena kan lagi kolaps banget waktu itu kan. Nah, dari sana kerjasama sama banyak brand gitu kan buat mereview gimana caranya buat naikin lagi si barang-barang inilah istilahnya gitu. Itu untuk kampanye hotel berarti ya rata-rata. Iya, hotel, wisata seperti itu. Terutama hotel dan wisata sih. Oke, dua itu. berarti sebelumnya ketika permintaan placement ya bilang kita Iya. ketika mereka mau placement sudah ada channel yang dibikin loh apa belum? Udah. YouTube, Instagram atau apa? Dari 2014 sudah ada. Oh dari dulu. Jadi memang start dari 2014 build. Waktu itu dari pertama YouTube. apa? Dari YouTube dulu. Dari YouTube dulu. Oke, dari YouTube. Karena kan memang basic YouTube karena kan ngambil formatnya aku selalu landscape kan. Landscape. Dan itu lebih enak ngomong karena kita ngomongannya panjang. Gitu, beda sama. Nah, jadi pas mulai switching ke media potret, baik itu Instagram, TikTok dan sebagainya itu setelah pas Covid itu. Karena ya banyak sih kayaknya aku juga yakin banyak teman-teman di sini yang memang mulai naiknya itu pada saat Covid terutama. Orang yang di rumah nggak ngapa-ngapain terus kita berusaha buat bikin konten ya akhirnya jadi tontonan orang. Dari situ ya. Berarti nge-build channel pertama itu adalah YouTube sebenarnya. Iya. Dari situ banyak brand placement merasa kok enak gitu ya. Iya, gitu Pak. Dan akhirnya kayak ini yang dicari nih gitu kan. Akhirnya menemukan jalannya gitu. Oke. Karena emang dari dulu juga selalu punya cita-cita gimana caranya buat nggak kerja di kantor gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih nggak kerja kantoran, padahal kan nyaman ya. Dalam artinya nyaman tuh istilahnya terjamin lah gitu kan. Benar. Secara gaji misalnya gitu kan, ataupun juga secara kerjaan juga nggak harus 24/7 kan gitu kan. Kalau misalkan kita sekarang 24/7 kan. Jadi kalau misalkan kapanpun klien mau ya harus siap gitu. Nah cuman karena udah kelamaan di kantor, jadi kayaknya kantor ngerasa ngebosenin gitu kerja di kantor itu gitu kan. Jadi apa yang bikin akhirnya keluar karena kantor ngebosenin. Buat aku pribadi karena memang ngerasa kayak itu tadi aku nggak bisa diem orangnya kan. Jadi kalau misalkan di seharian di rumah atau di kantor tuh nggak bisa gitu. Makanya kadang kalau misalkan dalam waktu 1 bulan itu pasti ada traveling di keluar kota. Oke. Kalaupun nggak ada misalnya permintaan dari brand misalnya gitu ataupun juga apa gitu. Berarti di satu sisi kayak udah nih ya, karirnya kayak udah nih ya, kayaknya udah di sini aja deh. Iya, kayak iya, gitu. iya, Kayak iya. gue udah ngasih semuanya dan gue tidak bisa melakukan sesuatu lagi untuk bukan nggak cinta sama profesi, let's say jurnalis Iya, ya, atau penyiar radio kayak gitu ya. Tapi ya, udah aja gitu nggak sih? Bener nggak? Jadi jatuhnya aku tuh tipuannya adalah orang kalau misalkan satu tujuan udah tercapai, itu harus ganti sama tujuan lain. Gitu Pak. Jadi kayak penyiar radio, oke udah kenyang nih pengalaman, oke kita ganti switching karir lagi. Misalnya ke akhirnya jurnalis ya kan, ke TV.
di TV kayaknya udah cukup nih pengalaman nih, udah tercapai nih tujuan nih gitu kan. Dalam artian udah ngerasain seluk-beluk gimana dunia televisi segala macam. Ada kesempatan buat pindah lagi, oke aku pindah lagi. Gitu. Nah ini sekarang udah nemu tujuannya di traveling gitu. Nah mungkin kalau misalkan tujuannya udah tercapai kayak misalnya gitu kan, contohnya kan masih punya keinginan kayak buat keliling ke banyak negara nih misalnya gitu kan, mengeksplor banyak hal. Ketika ilmunya udah dapet, terus udah bisa menghasilkan sebuah karya, udah bisa apa, terus tiba-tiba misalkan harus ada tujuan baru, ya pasti bakal pindah lagi. Oke, jadi what Gitu. next ditanya seperti itu ya ke diri sendiri ya. Bener gitu. Oke, nice. Berarti step 1 adalah nge-build channel ketika jalan-jalan. Ini bisa diterapkan ke semua orang pastinya ya. Pasti. Pasti bisa diterapkan semua orang. Gimana caranya? Ya tadi ketika waktu tugas selesai, ya jalan gitu ya. Ini berlaku juga sama teman-teman kalau misalkan mau let's say jadi traveler gitu ya. Berarti startnya dari lokal kan? Dari lokal, Dari betul. lokal Dari malah lokal. justru liputannya, brand placementnya awalnya untuk menghidupkan pariwisata lokal kayak destinasi lokal dan juga hotel-hotel yang ada di dalam negeri kayak waktu itu dulu kan. Betul. Oke, berarti dari situ ya stepnya ya. Memang ngebangun konten ya yang deket-deket aja dulu. Iya. Sebenarnya kalau ditarik garis kita juga owner kita, Bang Rifat kemarin juga kayak gitu. Iya. Jalan-jalan, seneng jalan-jalan, gimana caranya gue harus jalan-jalan gratis. Iya. Gitu. Ya akhirnya open trip ke destinasi yang kecil dulu kayak gitu kan. Akhirnya makanya jadilah PT Wisata Halal Indonesia ini. Ya sekarang jadilah brand MZ Neta ini. Asik. Iya. Oke, kita ngomongin setelah kenyang ke dalam, waktu itu pertama kali keluar negeri kemana Pak? Keluar negeri itu paling dekat sih ke Singapura dulu. Singapura pasti, dulu Pak. ya. Singapura Pak paling dekat. Paling dekat ke Singapura karena memang waktu itu ya pertama dari secara harga waktu itu Singapura masih murah sebetulnya. Dari 2010-an tuh masih murah kan. Nah, itu jalan ke Singapura. Dan dari situ akhirnya dapet tuh ngebuka mata kan, oh ternyata luar negeri kayak gini gitu kan. Dari mulai budaya, terus juga tata kota apa segala macam. Dari situ mulai ketagihan tuh. Oh kayaknya nggak bisa nih dalam negeri terus nih kalau misalkan memang ada linknya. Itu harus luar negeri. Oke. Gitu. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang gitu kan ketika liburan, bukan liburan, mungkin traveling ke luar negeri itu dari belasan destinasi, gak ada satupun yang bayar, Pak. Oh Pakai uang iya, sendiri. Gak ada, Pak. Alhamdulillahnya itu, Pak. Jadi selalu di cover entah itu sama, ya pokoknya sama brand gitu kan, atau mungkin sama travel, sama WHI juga gitu. Pokoknya sejauh ini dari 2018 tuh mulai keluar negeri sampai sekarang tuh gak ada satupun yang pakai uang sendiri. Gitu emang bener-bener ya dibayarin lu buat jalan-jalan gitu. Iya. Cita-cita semua orang itu. Cita-cita ya? semua orang Iya. sebetulnya itu gitu. Jadi kecuali ya kalau misalkan emang mau ada treatment khusus kayak misalkan extend atau cari pengalaman itu terserah gitu. Tapi secara untuk keluarnya ya udah di cover semua gitu, Pak. Terus tiba-tiba ada satu negara yang mungkin ya menurut pengamatan kita membuat nama lo naik nih. Iya, setuju. Banyak bilang kayak gitu. Banyak yang bilang kayak gitu ya. gitu. Karena gini, karena ketika WHI ketemu sama MZ itu waktu itu kita lihat langsung Kazakhstan. Langsung Kazakhstan. Bagus nih liputannya nih. Iya. Dan memang dari gambar, dari storyline ini orang punya ilmu jurnalis gitu. Even kita belum kenal waktu itu ya. Iya. Kita ngeliatnya oh ini bagus nih kontennya nih kayak gitu. Udah akhirnya kita kenalan. Itu juga pertama explore sendiri atau memang sudah ada brand Pak yang ngajakin ke Kazakh waktu itu? Oh iya, kecuali Kazakh maaf Pak. Jadi Kazakh ini Kazakh pertama nih ya. Kazakh pertama ya. Jadi Kazakh ini memang waktu itu ceritanya adalah itu kan baru resign dari kantor, ya kan? Resign dari pekerja kantoran. Katakanlah dapat pesangon nih. Dapat pesangon. Nah, sebelumnya itu kan bertepatan sama mau pemilu kan. Itu udah pusing banget tuh karena kerjaan banyak tuh. Akhirnya tuh waktu itu ada salah satu maskapai yang membuka rute pertama kalinya ke Kazakhstan. Oke, wait. Ini 2019 berarti ya? 2020. Oh, enggak, baru-baru ini. Ini 2023, Pak. Oh, 2023. Jadi fresh banget ya. Fresh banget, Kazakhstan ini fresh banget gitu. Nah, akhirnya aku istilahnya searching lah kan sama riset juga kan, ini ada apa di Kazakhstan yang bisa diolah nih gitu kan. Pas cek oh ternyata bagus nih gitu kan, oke lah kita bisa. Nah memang dari awal tuh punya keinginan ataupun juga punya udah punya misi nih. Ini Kazakhstan bakal rame nih gitu. Karena dengan cara itu tadi kan Bapak dengan ngeliat storyline apa segala macam tuh udah aku pikirin tuh semuanya tuh pas nyampe di sana mau ngapain aja. Nah akhirnya mungkin kalau misalnya orang cuman sekedar jalan-jalan, katakanlah mereka
cuman hahaha doang di Kazakhstan gitu kan, nggak ada apapun yang bisa di-share. Nah, aku bikin sampai 27 episode, Pak. Oh, Selama 3 minggu di Kazakhstan. Dan itu lengkap banget dari mulai gimana cara ke sana, mata uangnya di sana ngapain aja, terus destinasinya kemana aja. Pokoknya sekecil apapun detail tentang Kazakhstan, orang tuh kalau misalkan sendiri pun pasti bisa dengan ngeliat konten aku. Gitu. Oh, ini bisa kayak gini nih gitu. Nah, dan ternyata itu memang awalnya ini belum naik nih. Nah, ternyata pas naiknya itu adalah 2 bulan setelah itu. Gitu. Mungkin karena memang istilahnya FYP-nya mungkin algoritmanya lagi naik kali ya gitu. Naik dari situlah gitu. Oh, berarti konsisten itu perlu ya, Pak ya. Itu Banget. baru 27. Yang naik baru episode keberapa tuh kira-kira? 9 kalau nggak salah. 9 sebetulnya, Pak. Karena memang itu tadi. Jadi salah satu hal kan yang bikin orang jadi menyerah itu kan konsistensi ya. Jadi orang udah semangat ketika kontennya turun malah jadi malas lagi nih, atau bahkan kontennya nggak naik-naik malah jadi akhirnya nggak jadi bikin. Nah, salah satu problem teman-teman baik profesi apapun sebetulnya, terutama konten kreator, itu adalah konsistensi. Karena nggak semua orang bisa konsisten menghasilkan karya yang ketika dia lagi malas, lagi capek, lagi di perjalanan itu harus ada gitu. Kadang nggak semuanya seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya gimana salah satu tipsnya buat mengatasi rasa malas gitu ya, supaya kita tetap bisa konsisten, ya dipaksa. Gitu. Dipaksa, Pak. Dipaksa. Sama kayak misalnya kita waktu kecil deh gitu kan, kita sama orang tua kan waktu kecil kita belum balik kan. Betul. Kita disuruh sholat dong sama orang tua. Ada rasa malas dong. Katakanlah sekolah gitu ya tiap pagi. Tapi kan ketika itu dipaksa akhirnya jadi kebiasaan. Jadi bukan lagi sebuah paksaan, tapi itu jadi sebuah kebiasaan. Gitu. Jadi sama kayak kita ibadah waktu kecil disuruh-suruh ngaji, sholat gitu ya, atau misalnya mungkin sekolah. Awalnya mungkin dipaksa-paksa gitu karena memang kita malas-malesan. Tapi ketika itu udah terbiasa, pada akhirnya akan jadi biasa dan bakal ngerasain hasilnya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masuk ya, bisa. Masuk ya. Kurang lebih sih gitu. Oke, let's back to Kazakhstan. Yang paling naik itu waktu itu konten yang mana, Pak? Kalau Kazakh konten ke-9 itu waktu lagi ngomongin apa sih? Waktu itu tuh adalah ada salah satu konten unik yang naik banget. Itu aku ngebahas apel. Bahwa apel itu asalnya bukan dari Washington atau mungkin bahkan dari Malang, tapi dari Kazakhstan. Nah, itu yang nggak banyak orang tahu sampai sekarang. Gitu. Dan itu ternyata naik tuh. Akhirnya dari konten-konten itu naiklah wisata-wisata yang lain. Jadi mulai dari mayoritas agama di sana gitu kan, terus makanan orang di sana senang makan daging kuda. Itu kan belum ke ekspor secara semua kan. Dan ternyata ada banyak wisata yang di setiap negara tuh ada di Kazakhstan. Kayak mirip Swissnya ada, mirip New Zealand ada, terus mirip Rusia ada, mirip Amerika ada, bahkan yang terbaru nih gitu kan ada yang mirip Islandia kan, yang ada glasiernya itu. Nah, itu belum banyak orang yang tahu gitu. Jadi aku tuh selalu membuat hal-hal unik ketika bikin konten yang orang-orang itu nggak tahu awalnya, karena buat diferensiasi. Kayak misalkan sekarang nih bulan-bulan depan di Kazakhstan itu ada salah satu bunga gitu kan, yang memang bunga itu asalnya dari Kazakhstan tapi diklaim sama Belanda. Itu bunga tulip, Pak. Bunga tulip itu dari Kazakhstan, bukan dari Belanda. Bukan dari Holland. Bukan dari Belanda, itu orang nggak tahu tuh, gitu. Jadi hal-hal sekecil itu yang sering kali aku bahas, gitu. Hal-hal yang kayak kayak kok bisa misalnya daging kuda jadi makanan pokoknya orang sana, kenapa gitu. Nah, itu dibahas. Jadi akhirnya dia tahu. Berarti diferensiasi kontennya. Diferensiasi konten itu memang harus dipikirkan, apalagi sekarang kalau ngomongin traveler, iya pasti banyak lah. Betul. Ya. Kita yang mau growth, pasti harus berpikir 3 kali 4 kali untuk gimana caranya menghasilkan lebih baik daripada teman-teman lainnya. Bukan musuhan ya, tapi ini untuk kompetisi berarti kan. Betul. Berarti buat teman-teman yang mau jalan-jalan dibayar, jadi traveler, itu harus dipikirkan dari sekarang. Nge-build konten itu ya salah satu cara untuk menaikkan value kita gitu. Apa yang kita bahas dalam sebuah konten itu berpengaruh sama result yang akan dihasilkan nanti. Betul. Setelah dari Kazakh, ini kalau ngomong Kazakh pasti nggak habis ya sama itu yang sering kali ditanya sama orang tuh pasti itulah. Dulu kan juga istilahnya sering nih podcast sama beberapa channel kan. Pasti mereka tuh pasti tertarik sama Kazakhstannya ini. Jadi kalau misalkan aku bahas kayaknya nggak habis-habis deh gitu kan. Karena kan di sana itu karena luas banget kan Pak negaranya gitu kan, tahu sendiri. Dan ini tiap destinasi itu belum banyak yang memang mengeksplor ke situ. Apalagi buat orang kita gitu. Jadi pasti mungkin nanti ada episode lain lah gitu. Atau mungkin kita buka kayak Kazakh bisa jadi Pak. Lagi hamil loh gitu, Kazakh luar biasa loh.
Oke, setelah dari Kazak, singkat cerita langsung ada brand yang ngontak atau gimana? Sebetulnya sebelum dari Kazak pun udah ada beberapa kerjasama sama brand-brand lain sebetulnya Pak. Jadi brand-brand yang memang udah dari dulu gitu kan, atau mungkin yang baru-baru. Cuman setelah dari Kazak ini, Masya Allah gitu kan, makin banyak nih gitu kan brand-brand yang terutama brand-brand yang bisa dikatakan ternama. Nah, kalau aku sendiri adalah tipe orang yang mau pilih-pilih kalau misalkan mau kerja sama. Bukan berarti sombong ya, tapi lebih kepada supaya gimana value kita ini kelihatan sama orang. Oke. Jadi nggak asal comot nih gitu kan, walaupun misalnya lebih salary katakanlah paymentnya lebih besar, tapi kalau menurut aku nih kayaknya produknya katakanlah ini cocoknya misalnya gitu ya buat memang konten-konten yang hiburan gitu, yang receh-receh. Nah, ini aku ambil biasanya. Gitu. Jadi aku selalu value aku tuh berusaha buat gimana caranya yang masuk itu adalah brand-brand yang memang udah punya nama dan gitu. inline sama personal brand yang dibangun kayak gitu. Jadi nggak harus banyak gitu kan, tapi ketika ada itu cukup gitu. Ketika mungkin punya satu value sama konten yang lagi sama brand, sama kita bilang MZ Dinata lah ya, sebrand ya, kayak gitu. Kalau masuk baru di ini gitu. Betul, di approach kayak gitu. Jadi aku tuh selalu pilih-pilih gitu. Jadi karena kalau misalkan ngambil semua, pertama itu jadi kita jadi nggak punya value buat aku ya gitu. Tapi nggak tahu buat yang lain, kan ada orientasinya, ada orang yang memang ke salary, ke penghasilan. Nah, tapi kalau aku lebih ke value sih. Gitu, aku pengen gimana cara aku ini bisa ngebangun ya brandnya juga punya value, aku juga punya value kayak gitu sih jatuhnya. Oke. Gitu, Pak. Nice. Akhirnya datanglah WHI ya. Datanglah WHI gitu. Dan WHI juga sebetulnya itu sama Pak, nggak apa istilahnya, aku juga ngerasa kayak wah ini keterima nggak ya sama WHI di kerjasamanya gitu. Alhamdulillah cocok gitu ya. Alhamdulillah cocok ya. Kita udah jalan 3 destinasi ya Pak ya berarti ya? Iya, alhamdulillah Pak, ke Jepang, Korea kan. Satu lagi Thailand ya. Thailand. Sebetulnya ada tambahan 1 Brunei sebetulnya. Iya, udah 4 ya. Gitu. Oke. Dari 4 negara yang udah kita jalan bareng-bareng, let's say mana yang paling seru? Tetap Jepang. Atau Jepang ya. Itu pasti akan selalu menjadi jawaban dari orang-orang yang udah pernah ke Jepang tuh pasti Jepang gitu. Karena selain dari alam tuh destinasi belanjanya ini Pak luar biasa kan gitu. Dan sampai sekarang kita sama-sama tahu lah gitu ya. Jadi kalau misalkan ke Jepang tuh kayaknya buat belanja kayaknya nggak bisa ditahan gitu ya. Dan sampai sekarang kalau tiap ke Jepang saya belajar dari Bapak gitu kan. Yang mengajak saya racun ke Jepang. Jadi pasti bawa koper kosong nih. Karena memang selain baju-baju yang katakanlah fashion yang barunya murah, tapi aku lebih seneng thrifting sih kan. Karena pertama lebih dapat barang-barang yang lebih murah sama unik-unik biasanya gitu. Kayak yang sekarang dipakai juga kan sama thrifting semua, Pak. Oh iya. Iya gitu. Promo sedikit nih dari Jepang ke barang WHI ini gitu. ini harganya cuma kalau misalkan dirupiahkan ini cuma 70.000 Pak. Ini 80.000 Pak. Iya. Gitu. Dengan merek-merek yang masih bagus gitu. Jadi kalau misalnya ditanya destinasi mana sih, alhamdulillah sampai sekarang Jepang sih ya. Kita juga tour leader biasanya kalau ditanya Mas, kalau disuruh atau diminta untuk merekomendasikan satu negara buat liburan kemana Mas? Jawaban kita bukan cuma gua ya sebagai tour leader, tapi yang lain juga rata-rata bilang pasti Jepang. Ya karena komplit, mau belanja oke, alamnya oke, terus kita city tour oke, seaside view-nya juga oke gitu. Jadi bahkan kita sampai hotel pun masih mau keluar gitu loh, either untuk ngerasain bisa jadi bisa jadi warga lokal gitu dengan naik subway, MRT dan lain sebagainya kayak gitu, untuk belanja ataupun untuk cari ke 7-Eleven pun kayak menarik gitu di sana. Gitu. Iya, bener-bener. Kayaknya nggak cocok. Kayaknya ini Visa Waiver salah ya 15 hari itu ya. Harusnya sebulan aja ya. Oke. Iya. Oke, Jepang ya berarti ya. Akhirnya kenapa suka thrifting? Karena itu tadi Pak, barang-barang di Jepang itu bagus banget, dan udah gitu kan bikin konten thrifting juga kan, naik lah gitu kan. Karena mungkin ya sebetulnya kan tipe-tipe orang ke Jepang itu kan pasti ada 2 nih. Ada yang memang dia mau spending money gitu kan, spend money, sama yang backpackeran. Nah, jadi backpackeran ini yang seru gitu, karena mereka pasti akan mencari barang-barang yang unik-unik gitu, yang kayaknya kalau misalkan ngeluarin budget cuma buat belanja fashion mahal kan sayang gitu, jadi mendingan thrifting aja lah gitu kan. Nah, akhirnya kenapa suka thrifting ya, barang-barang itu unik-unik Pak gitu, sama istilahnya kalau misalkan dibawa ke Indonesia kan beda ya gitu. Barangnya barang Jepang walaupun harganya murah gitu.
pertama ya gini ya teman-teman ya, waktu itu tuh kita sempat diskusi konten MC itu kan harus bikin konten ya. Waktu itu gue tawarin dua. Ini ada dua nih yang bisa diambil. Satu oleh-oleh pasti naik sama lo, habis itu thrifting. Terus MC pilih thrifting yuk Pak, dibilang gitu. Dulu di sini belum ada hobi thrifting kan waktu itu? Ada, tapi waktu itu thrifting di Batam, Pak. Oh, Batam. Tapi kan itu barang-barang Singapura kan, gitu. Cuman ya itu kan katakanlah lokal. Nah, tapi kalau Jepang ini kan karena baru pertama jadi belum tahu. Oke. Dan koreksi kalau salah ya, teman-teman ya. Jadi kalau di Jepang itu kenapa kita nih ya, kita tour leader dan lain sebagainya, traveler itu suka thrifting karena satu, minim kemungkinan bahkan mungkin nggak ada barang palsu itu masuk ke Jepang kayak gitu. Karena ya jadi kita belanjanya lega aja gitu. Even ini dari atas sampai bawah itu ya hasil thrifting dari Jepang. Hasilnya hanya outfitnya berarti 70-80 ribu. Iya Pak. 150 ribu. Malah sama sepatu tuh. Tadi juga sama. Sepatu 200 ribu tuh. Sepatu 200 ribu. Iya. Masih bagus banget. Iya. Ya sepatu gue juga lagi tuh. Nah, kan sama. Jaket masih ada kan? Masih banyak Pak. Iya. Itu pertama kali kalap tuh ya, berarti sama gue ya. Iya, benar. Asli itu kalap. Itu adalah sebuah kekalapan sekaligus penyesalan gitu. Kenapa nggak bisa bawa banyak lagi gitu kan? Karena kan nggak muat kopernya waktu itu kan, Pak. Padahal udah beli tas. Beli tas waktu itu, bener. Nah, makanya pas kemarin pokoknya kalau tiap ke Jepang sekarang pasti nyiapin kopernya tuh satu yang buat cabin, satu buat yaitu khusus buat belanjaan gitu. Karena kan selalu ada bagasi kan kalau ke Jepang tuh pasti kayak gitu. Nah, yang belum kesampaian tuh thrifting kalau misalkan tiap weekend. Karena kan ada juga tuh kan yang barang-barang lebih branded lagi tuh, merek-merek luar gitu kan, yang cuman dia adanya pasarnya pagi. Nah, kadang-kala kan kita belum dapat karena pagi pasti jalan kan. Betul Pak. Ada yang hanya sampai jam 14 tuh. Gitu. Bener-bener. Kayaknya seru juga tuh kalau misalkan next time bisa dicoba gitu Pak untuk thrifting di sana. Iya, bisa. Harus keep satu ini sih. Dan TL nggak bisa pasti. Iya. Dan terdiri pasti nggak bisa. Bener. Karena marketnya dibuka pagi sampai sore aja. Sedangkan waktu thrifting kita kan pasti malam. Kita pasti city tour atau ajak teman-teman yang ikutan trip ke mana-mana gitu yang sebagainya. Oke, sekarang udah kemana-mana ya, Jepang, udah Korea. Waktu itu Korea pertama ya? Korea pertama kali sama WHI. Korea pertama ya sama WHI. Betul. Korea, habis itu Brunei Korea, terus habis itu Jepang Korea, habis itu baru Thailand. Thailand ya, betul Pak. Nah, ini kalau ngomongin goals, ada negara yang kayaknya pengen banget gitu ke sana, Pak. Eropa sih, Pak. Sebutin tiga deh. Tiga negara yang MZ pengen ke sana setelah ini. Pertama udah pasti ke Arab ya kan, Saudi. Umroh, betul. Karena kan itu bagaimanapun cita-cita seorang muslim ya, betul. Gitu. Jadi nggak ada tempat paling indah kalau kita traveling selain ke tanah suci pastinya gitu. Itu pertama. Terus yang kedua Eropa udah pasti ya kan. Eropa udah pasti karena satu trip kita bisa dapat banyak negara tuh gitu. Jadi vibes-nya bisa beda-beda. Nah, mungkin satu lagi ke negara yang bisa dikatakan juga lebih aku kan tetap suka sama tempat-tempat anti mainstream kan. Mungkin kayaknya Afrika seru sih. Kayak misalkan daerah Mesir, Maroko gitu ya, yang memang vibes-nya itu agak sedikit beda dari Asia, tapi Afrikanya juga nggak terlalu Afrika banget gitu. Ini kayaknya bakal seru banget. Paling sih 3 itu sih destinasi. Sekali tadi kita udah ngomongin step-step senangnya ya. Gimana akhirnya ya beruntun lah ya. Bismillah ya, semua karena Allah ya, dari penyiar radio, terus habis itu jurnalis, terus habis itu switching mulai ngebangun channel yang di situ ngomongin traveling. Pertama adalah YouTube. Terus baru itu ke media potret lah gitu ya. Potret ya, ke Instagram, TikTok. Suka dukanya apa Pak? Tadi sukanya semua, dukanya apa Pak? Pernah terjadi sesuatu yang aduh kapok nih kesini lagi gitu nggak? Lebih ke struggling sih Pak. Lebih ke struggling karena aku tuh tipe orang yang kalau misalkan jalan tuh senang sendiri. Solo traveling. Sebentar, strugglingnya dalam hal penghasilan ya Pak, gimana? Apa ya juga? Ya kan switching nggak gampang ya Pak ya? Betul. Switching nggak gampang ya Pak ya? Switching nggak gampang. Gimana? Gitu. Kalau misalkan di awal-awal udah pasti itu tadi kadang butuh kesabaran kan untuk gimana caranya supaya akhirnya menghasilkan gitu. Jadi dari mulai sebulan kayaknya nggak ada pemasukan gitu kan. Terus pada akhirnya ketika udah mulai naik makin banyak rezekinya juga makin bertambah gitu kan. Alhamdulillah. Nah itu dari sana
bisa mulai nabung lah apa segala macam. Nah, salah satu hal yang kadang kala bikin duka atau mungkin katakanlah nggak enaknya ketika traveling itu adalah yaitu tadi Pak, kita kan dituntut harus selalu bikin sesuatu yang baru kan gitu, karena kita udah punya teman-teman nih yang merhatiin nih kalau misalkan cuma itu aja kayaknya orang bosan juga. Oke. Nah, dari situ kan udah pasti butuh dana buat riset, dana ke tempat baru. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dipersiapkan. Dan aku adalah tipe orang yang seneng solo gitu. Kenapa? Karena pertama dari waktu lebih fleksibel, terus yang kedua itu secara pengalaman tuh lebih berasa lokalnya gitu. Nah, cuman kalau pas solo itu pasti struggling dari bahasa, dari istilahnya gangguan-gangguan lah ketika traveling kan suka ada kan ke beberapa negara kayak misalkan scam misalnya gitu ya. Pernah nggak kena? Scam itu pernah kena di Thailand kalau nggak, bukan Thailand ya, sorry, di mana ya? Taiwan enggak sih Pak, Taiwan bagus Pak. Taiwan bagus. Kayaknya pernah kena itu pokoknya sejauh ini negara-negara yang di Filipina. Di Filipina Pak. Gimana waktu itu? Ya itu tadi, jadi misalkan kita, ya kadang kan mungkin bisa dikatakan Filipina itu 11-12 ya sama Indonesia gitu ya. Dari secara culture, terus juga mungkin SDM-nya gitu kurang lebih. Jadi kadang ketika aku pesen A gitu kan ya, mereka nggak pakai argo nih misalnya gitu kan, nyampe sana udah bisa jadi berapa. Atau misalkan kita suruh makan ke tempatnya dia, atau dianterin sama dia, hal seperti itulah. Gitu. Nah, kadang-kala itu nggak bisa kita tolak gitu aja karena jalan sendiri Pak, nggak ada teman buat ngelawan kan. Mau nggak mau harus ngikut tuh gitu. Nah, di Filipina itu berapa kali kena scam. Gitu. Itu kan struggling juga kan gitu. Karena ngelihat yang meskipun mirip orang Filipina gitu kan, kulitnya kita sama, tapi kelihatan karena kita bawa backpack apa segala macam itu kan pasti turis gitu. Kena berapa Pak? Kalau dihitung itu mungkin ada sekitar 3-4 juta Pak. Dalam seminggu. Lumayan ya. Lumayan. Karena kan waktu itu walaupun lagi kerja sama brand, tapi kan untuk jalan-jalannya kan sendiri kan pasti kan gitu. Nggak diiniin gitu, nggak di cover. Nah itu emang Filipina tuh salah satu punya pengalaman terburuk sih gitu. Tapi itu di kotanya ya. Mungkin beda kalau misalkan kayak ke Palawan. Itu mungkin beda Pak. Karena kan itu destinasi wisata lah. Sama kayak mungkin Bali kalau di kita. Nah, kalau misalkan kayak buat Manila, waktu itu kan ke Cebu juga, itu kurang lebihnya kayak gitu, ada beberapa yang masih. Nah, cuman enaknya di Filipina itu adalah setiap orang tuh mostly kebanyakan udah bisa bahasa Inggris. Jadi komunikasi enak. Betul. Gak ada masalah. Ya. Gitu, beda sama kalau kita kayak Jepang, Korea, Cina, apalagi Kazakhstan, wah itu repot, Pak. Nah, di Kazakhstan tuh kayak gitu salah satunya. Di Kazakhstan salah satu hal yang bikin aku struggling itu adalah soal masalah makanan. Karena kan kalau di awal-awal kan nggak tahu nih cari makanan yang sesuai sama lidah kita tuh di mana. Jadi jatuhnya kebanyakan makannya roti. Kalau nggak roti, makanan-makanan yang mereka yang nggak ada rasanya apa segala macam. Itu hal yang bikin struggling juga kan. Dari bahasa juga susah ngomongnya. Nah justru di Kazakhstan itu sulitnya adalah ketika di awal-awal. Selama 3 minggu awal itu adalah buat mapping ke tempat ABCD karena belum ada orang Indo yang bikin konten, belum ada orang Indo atau mungkin katakanlah wisatawan yang bikin mapping buat kesana kemari, itu susah banget gitu. Nah setelah bikin konten baru kebuka tuh orang jadi mau kemana aja sekarang gampang. Gitu, Pak. Itu gimana? Pakai Google Translate? Ya, pakai bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Google Translate kadang-kala mereka itu bingung karena di Kazakhstan itu ada 2 bahasa, Rusia sama Kazakh kan. Nah, ternyata di sana itu aku baru tahu bahwa ternyata kebanyakan yang dipakai 80% Rusia. Oh gitu. Bukan Kazakhstan gitu. Karena memang kebanyakan kan tahun 90 kan baru bubar kan, baru merdeka mereka 91. Nah, jadi pas selama 25 tahun mereka itu jadi ya masih banyak yang pakai bahasa Rusia sampai sekarang. Nah, cuman kalau misalkan kita ngomong pakai bahasa Rusia, misalkan aku di sana ketemu orang yang Kazakhstan asli, dia marah, Pak. Oh gitu. Kenapa pakai bahasa Rusia di sini? Di Kazakhstan. Ada yang kayak gitu. Cuman kadang bingung kan ketika ngomong Kazakh, yang ini gak ngerti gitu. Jadi di sana itu masih kayak krisis identitas lah istilahnya gitu. Ini bahasa mana yang mau dipakai gitu, Rusia atau Kazakhstan. Karena kalau misalkan Rusia itu masih mostly kebanyakan dipakai di sana semua. Termasuk juga nonton bioskop waktu itu kan. Jadi bioskop di sana kan bioskopnya bioskop Hollywood ya, filmnya Hollywood, tapi dia dubbing pakai bahasa Rusia. Gitu, Pak. Translate-nya Kazakhstan gitu. Jadi memang kalau misalkan di sana itu kita harus ngelihat orang juga kalau misalkan ngomong ini tipe-tipe orangnya modern Rusia atau Kazakhstan. Kadang ada orang Kazakhstan yang seringkali tersinggung.
Kayak kita bilang terima kasih misalnya dalam bahasa Rusia kan itu spasiba misalnya gitu ya. Terus kalau kita bilang spasiba dia marah. No, this is rahmet, not spasiba. Jadi rahmet itu kan terima kasih bahasa Kazakhstan. Kadang ketika bilang rahmet, orang sini nggak tahu Pak di resto itu kadang kayak gitu juga. Jadi masih harus mapping di sana itu gitu. Masih harus lihat orangnya kira-kira ngomongnya apa ya. Bener-bener kayak gitu. Oke. Wah, menarik sih Pak, ya. menarik. Bareng lah kita kapan-kapan ke sana ya. Nah itu, saya menunggu WHI ini destinasi mana lagi. kemarin soalnya habis Lebaran mau di info umroh gitu. Kebetulan bentrok, sayang banget. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Siap insya Allah ya kalau kayak gitu ya. Oke, untuk teman-teman mungkin ada tips gimana caranya switching karir yang tadi kalau dari MZ udah dijabarin gimana caranya building channel yang punya diferensiasi. Lokal dulu nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting sih punya ini Pak, punya apa tuh namanya itu kita harus berani buat punya sampingan, dua kaki istilahnya ya. 2 kaki ya. Karena ya cuma 2 kaki itu kan pasti akan menyita waktu kan, menyita jam tidur. Udah gitu juga menyita apa istilahnya kerjaan kita. Nah kita siap nggak dengan itu? Oke. Gitu. Berarti satu kalau ditarik garis ke depan lagi adalah komitmen ya. Komitmen mau apa enggak switching. Iya, betul. Mau apa enggak switching. Kalau misalkan mau bener jalan-jalan full ya jalan-jalan gitu. Iya. Resikonya tadi juga udah dikasih tahu kan. Dikasih tahu, betul. Ya mungkin nggak ada pemasukan sebulan gitu ya. Sering terjadi tuh. Terus habis itu ya konten konsisten terhadap konten. Terus habis itu sih ya kayaknya ya. Iya sih. Ada lagi nggak kira-kira? Ya udah pasti berdoa lah gitu kan. Berdoa udah pasti, ibadah juga jangan lupa. Dan yang paling penting berdoa orang tua Pak. Itu penting banget Pak. Karena semakin kita banyak ngasih ke orang tua, terutama ibu tuh ngerasain banget Pak dulu. Jadi ketika di awal-awal kerja kan karena mungkin penghasilan belum seberapa gitu. Jadi ngebagi sama orang tua tuh kadang masih agak berat nih. Gitu walaupun bisa ngasih tapi sedikit. Nah, tapi ketika mulai dikonsistenkan buat kayaknya ngasih sebagian besar nih, itu kerasa banget manfaatnya. Oh gitu. Iya, jadi kayak balik ke kita tuh malah Masya Allah lebih banyak lagi. Gitu. Makanya sekarang kalau misalnya seorang tua nggak tanggung-tanggung Pak, udah ngasih aja butuh apa segala macam gitu. Karena ketika nanti kita lagi ngalamin kesusahan, itu kemudahannya pasti ada insya Allah. Oh Masya Allah. Nah, itu sih salah satunya. Gitu. Sama itu yang paling penting teman-teman nih. Penting ya. Karena doa orang tua itu kan juga salah satu doa yang mustajab kan. Benar. Oh Masya Allah. Berarti itu kalau ditarik garis depan lagi ngomong dulu nih ya sama orang tua ya. Iya. Orang tua kita mau ini nih gitu. Tolong doain ya. Gitu. Tolong doain. Pasti jangan lupa gitu juga dikirim. Nah itu masa dilupakan ya. Brother ya. Oke Masya Allah. Iya. Oke, itu aja ada lagi ya. Kalau dirangkum berarti ya satu berdoa, doa orang tua, terus habis itu tarik garis lagi komitmen, konsistensi juga. Ya, konsistensi, building channel, struggle ya dinikmatin aja berarti. Dinikmatin aja, betul itu aja sih Pak. Karena yang namanya kehidupan pasti kan naik turun. Ya ketika turunnya ini kita jangan sampai patah semangat itu sih. Oh luar biasa. Iya dong. Ketahuan mantan penyiar malam ya. Setuju. penuh dengan kata-kata mutiara. cerita, terus habis itu ditutup dengan kata-kata mutiara. Punchline closing ya Pak ya. WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.